Baik, selamat siang untuk kita semua. Di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait olahraga akuatik dan beberapa macam cabang olahraganya. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya bernama Jadi Ramacali Papahan dengan NIM 623121008. Saya dari kelas IKOR B 23. Oke, demikian perkenalan singkat kita. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan masuk ke pembahasan. Sederhananya, akuatik adalah jenis olahraga yang berkaitan dan dilakukan di dalam maupun di permukaan air. Nah, mungkin untuk beberapa dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan olahraga renang, loncat indah, ataupun berselancar. Tahukah teman-teman bahwa olahraga yang barusan saya sebutkan merupakan termasuk ke dalam jenis olahraga akuatik? Selain beberapa olahraga yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa olahraga akuatik yang sering dipertandingkan di beberapa level kejuaraan. Oke, yang pertama kita akan masuk ke pengertiannya. Menurut World Aquatics, olahraga akuatik adalah cabang olahraga yang melibatkan aktivitas fisik yang dilakukan di dalam air, mencakup berbagai disiplin seperti renang, polo air, loncat indah, renang artistik, dan renang perairan terbuka. Dari pengertian yang selanjutnya saya mengambil dari KBBI yang menyebutkan bahwa akuatik berarti berkaitan dengan air, sehingga olahraga akuatik dapat diartikan sebagai segala bentuk aktivitas olahraga yang dilakukan di lingkungan perairan. Berarti sesuai namanya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa akuatik adalah jenis olahraga yang dilakukan di dalam maupun di permukaan perairan, buatan ataupun alami. Olahraga akuatik ini juga merupakan termasuk yang terpopuler di Indonesia selain sepak bola ataupun badminton. Olahraga akuatik ini bermanfaat bagi tubuh agar tetap bugar dan kencang. Kebanyakan olahraga akuatik juga dapat meningkatkan kinerja seluruh otot tubuh karena banyak organ tubuh yang digerakkan saat berolahraga. Dengan demikian, berolahraga secara rutin, tubuh juga akan memiliki metabolisme yang lebih baik. Alhasil, seseorang memiliki energi yang lebih banyak dan daya tahan yang lebih baik. Di sini kita akan masuk ke apa saja cabang olahraga akuatik. Yang pertama itu berenang. Olahraga akuatik yang paling populer di negara kita ini adalah berenang. Bahkan saya rasa tidak di negara kita ini saja, sudah mencakup dunia atau internasional. Peminat olahraga renang ini tidak memandang usia dan jenis kelamin. Selain mengasyikkan, olahraga renang juga mudah dilakukan karena sudah banyak fasilitas kolam renang untuk umum yang tersedia di setiap kota di Indonesia. Olahraga renang juga diperlombakan di berbagai kejuaraan. Biasanya dibagi berdasarkan gaya renang atau jarak lintasan. Nah, untuk sekedar informasi saja, gaya renang yang umum dipertandingkan di kejuaraan itu ada 4. Yang pertama ada gaya bebas, yang kedua ada gaya dada, yang ketiga ada gaya punggung, dan yang keempat ada gaya kupu-kupu. Oke. Cabang olahraga akuatik yang kedua ada loncat indah. Loncat indah adalah olahraga akuatik yang memadukan gerakan melompat di udara, meloncat ke dalam kolam, dan akrobatik. Dalam perlombaan loncat indah biasanya terdiri dari 5 nomor kategori lompatan, mulai dari papan 1 meter, papan 3 meter, sinkronasi 3 meter, sinkronasi 10 meter, dan menara 10 meter. Sedangkan gaya dalam loncat indah biasanya terdiri dari forward dive, backward dive, inward dive, twist dive, handstand dive, dan reserve dive. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke cabang olahraga yang ketiga, yaitu renang indah. Meski sama-sama menggunakan kata indah, olahraga renang indah berbeda dengan loncat indah. Renang indah atau synchronized swimming adalah cabang olahraga akuatik
yang menggabungkan gerakan menari, senam, dan berenang. Biasanya, olahraga renang indah terdiri dari kategori tunggal, duet, trio, hingga beregu. Kita masuk ke cabang olahraga akuatik yang keempat, yaitu snorkeling. Olahraga snorkeling termasuk kegiatan selam di dalam air yang menggunakan perlengkapan khusus seperti baju selam, alat bantu pernapasan, dan kacamata renang. Meski sama-sama kegiatan di dalam air, snorkeling berbeda dengan scuba diving. Scuba diving biasanya seseorang akan lebih masuk ke dalam air dibanding snorkeling. Scuba diving umumnya juga menggunakan tabung oksigen dan alat yang lebih lengkap. Oke, yang kelima ada polo air. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengarkan cabang olahraga yang ini. Cabang olahraga akuatik yang sering dipertandingkan di kompetisi internasional lainnya adalah polo air. Polo air merupakan olahraga yang menggabungkan beberapa cabang olahraga seperti sepak bola, basket, renang, hingga gulat. Aturan dasar dari olahraga ini pun mirip dengan sepak bola, yaitu dimainkan oleh dua tim dengan gawang di setiap timnya. Kedua tim harus berlomba-lomba memasukkan bola ke gawang lawan. Meski terlihat mudah, polo air memiliki tantangan tersendiri karena gerak tubuh di dalam air cenderung terbatas dan tidak sebebas di darat. Oke, kita masuk ke cabang olahraga yang keenam, yaitu kano. Meski tidak sampai masuk ke dalam air, permainan kano termasuk olahraga akuatik. Kano juga sering menjadi cabang olahraga yang diperlombakan di kejuaraan. Kano adalah perahu kecil dengan desain khusus yang lancip dan hanya bisa diisi oleh satu orang. Olahraga kano juga terdiri dari beberapa jenis seperti slalom dan sprint. Oke, kita masuk ke cabang olahraga akuatik yang ketujuh, yaitu kayak. Mirip seperti kano, cabang olahraga kayak merupakan olahraga akuatik yang menggunakan perahu kayak dan dayung. Olahraga kayak biasanya lebih ditujukan untuk kegiatan di perairan dengan arus deras dan ekstrim, berbeda dengan kano yang dimainkan di perairan yang tenang. Oke, kita masuk ke cabang olahraga akuatik yang terakhir, yaitu selancar. Selancar merupakan olahraga adrenalin yang dimainkan di pinggir laut atau pantai. Olahraga selancar juga harus dimainkan di tepi laut yang memiliki ombak tinggi agar atletnya bisa melakukan gerakan lincah dan indah. Peselancar harus berdiri di atas papan sambil menerjang ombak laut yang menuju arah pantai. Oleh sebab itu, dibutuhkan kemampuan dan adrenalin tinggi untuk melakukan olahraga ini. Baik, demikian inti dari pembahasan kita pada video kali ini. Kita akan menarik kesimpulannya, yaitu olahraga akuatik berperan penting dalam meningkatkan keterampilan di air, keselamatan, serta prestasi atlet di berbagai ajang kompetisi. Selain membantu individu lebih mahir berenang dan mengurangi risiko kecelakaan di perairan, olahraga ini juga menjadi wadah bagi atlet untuk bersaing di tingkat nasional dan internasional. Jadi cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Jika ada salah kata maupun kekurangan dalam video ini, saya mengucapkan mohon maaf. Sebelum penutup, saya akan menampilkan referensi dari video saya ini. Ini dia linknya. Yang pertama itu ada link dari artikel yang saya ambil dari Google, yaitu dari IDN Times. Yang kedua ada dari video YouTube. Nanti akan saya tampilkan linknya di bawah. Oke, terima kasih.